Shalom dan selamat pagi buat anak-anak yang semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Ya, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai benda. Mudah-mudahan pada pembelajaran kita pada hari ini, Mem harap nanti anak-anak Mem dapat memahami tujuan dari pembelajaran kita, yang dimana pembelajaran kita yang pertama itu kita akan belajar mengenai sikap bersatu. Apa itu sikap bersatu dan bagaimana contoh sikap bersatu yang ada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Lalu, apa manfaat dari sikap bersatu? Setelah itu kita akan belajar bagaimana sikap menggiring bola. Lalu, apa itu pemanasan global atau yang sering disebut global warming. Lalu setelahnya kita akan membahas mengenai penyebab dari global warming dan cara mengatasinya dan dampak global warming. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai yang namanya sikap bersatu. Yang dimana sikap bersatu itu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, sikap bersatu adalah sikap yang mencegah terpecah belah. Sikap yang mencegah terpecah belah. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Dan manfaat dari sikap bersatu itu yang pertama adalah terciptanya kerukunan antar warga. Yang kedua, dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama. Dan yang ketiga, bisa bekerja sama dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manfaat bersatu yang lainnya masih banyak. Selain dari yang 3 tadi yang Mem sebutkan ya. Dan contoh sikap bersatu di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah, yaitu yang pertama adalah menghargai orang tua. Ya, dikatakan di sini menghargai orang tua. Berarti kita harus bersikap sopan kepada orang tua, tidak boleh membantah orang tua. Lalu yang kedua adalah toleransi terhadap setiap anggota keluarga. Berarti harus ada sikap toleransinya, harus saling menghargai, harus saling memandang saudaranya. Jangan mentang-mentang dia si kakaan jadi suka-sukanya sama adiknya, atau mentang-mentang dia anak paling kecil jadi suka-sukanya karena dia dimanja. Tidak boleh seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah saling mengingatkan untuk beribadah atau berdoa. Contohnya nih, di saat mau makan, mungkin di keluarga kita masing-masing ada yang tidak makan sama ya, tidak makan bersama. Tetapi walaupun seperti itu bisa kita saling mengingatkan. Contohnya nih, adiknya mau makan, dia lupa berdoa, boleh kita ingatkan, "Hai Dik, ingat berdoa. Berdoa dulu sebelum makan." Iya, atau mau tidur, boleh juga seperti itu. Lalu, contoh sikap menghargai di lingkungan sekolah, yaitu tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Iya, tidak membeda-bedakan berarti contohnya karena dia dengan teman satu bangkunya atau teman dekat di depan dia itu satu rumahnya dekat-dekatan, sementara teman yang lain tidak. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Atau misalnya di kelas kita itu ada yang bersaudara. Nah, bisa saja anak baunya, anak tulangnya atau siapapun itu. Jangan gara-gara dia anak saudara kita, dia kita temani, sementara yang lain tidak boleh. Atau mentang-mentang dia contohnya ada kawan yang kurang pintar. Nah,
dia pintar, dia nggak mau mengawani kawan yang tadi. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya sudah membeda-bedakan teman. Lalu yang kedua itu adalah menghormati guru-guru. Menghormati guru-guru, iya, berarti menghormati apapun itu. Tidak ada guru, satupun guru yang ingin anak didiknya berbuat yang buruk. Berarti omongan guru itu harus didengarkan. Contohnya kalau disuruh kamu mengerjakan tugas, tugas itu dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Nah, atau PR-nya, boleh PR dibantu sama orang tua atau abang kakakmu di rumah, tetapi bukan berarti orang tuamu atau abang kakakmu yang mengerjakan, tetap harus dirimu sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah tidak mengejek teman dalam hal apapun. Iya, sama seperti yang tadi. Jangan mentang-mentang ada teman yang kurang pintar diejek-ejek, atau ada teman yang ingus-ingusan diejek, atau ada teman yang sakit diejek. Ya, itu tidak boleh, nak ya. Ya, itulah dia contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita akan lanjut mengenai sikap menggiring bola. Iya, sikap menggiring bola. Yang pertama itu adalah mendorong bola dengan kaki bagian luar ke arah depan dalam posisi agak terangkat. Berarti kakinya agak diangkat ya, bukan tetap di tanah. Lalu bersamaan itu kaki ditumpuk untuk bergerak atau ikut bergerak. Lalu yang ketiga, berat badan ditumpukan di kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Contohnya, yang menggiring bola itu kaki kanan, berarti tumpuan badan kita ini ada di kaki kiri. Begitu sebaliknya. Yang terakhir itu cara menggiring bola. Yang terakhir itu adalah bola bergerak ke depan di permukaan tanah tidak jauh dari kaki. Ya, kalau menggiring bola tidak boleh kencang-kencang. Tidak boleh menendangnya kencang-kencang, harus lambat. Itu namanya menggiring bola. Lalu kita akan belajar mengenai pemanasan global atau global warming. Yang dimana pemanasan global atau global warming itu adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Mengulangi sekali lagi. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Penyebab pemanasan global warming itu adalah karena karbon dioksida atau CO2, lalu polutan udara lainnya, serta gas rumah kaca berkumpul di atmosfer, kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang memantulkan dari permukaan bumi. Langkah-langkah menanggulangi pemanasan global atau global warming. Yang pertama yaitu melakukan penghematan listrik. Iya, jangan siang hari listrik dihidupkan ya nak ya. Lalu kalau tidak menonton televisinya dimatikan. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Yang ketiga, menanam pohon. Berarti harus rajin-rajin menanam pohon. Kalau di pekarangan rumah kita itu luas, boleh ditanam pohonnya nak ya. Yang keempat, yang terakhir itu adalah Jarum Foundation. Tanam 8.400 drum besi. Iya, itulah cara kita untuk menanggulangi pemanasan global warming. Dan yang terakhir itu adalah dampak pemanasan global atau global warming itu adalah memicu terjadinya kekeringan. Iya, kalau panas terus berarti akan terjadi kekeringan. Seperti belakangan ini, cuaca panas, air pun semakin sedikit. Lalu yang kedua adalah memicu terjadinya kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan bisa terjadi seperti yang sering terjadi itu adalah di Pekanbaru atau di Jambi. Lalu
Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Ya, itulah dia dampak dari global warming. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Mem jelaskan itu dapat dipahami oleh anak-anak Mem dan dapat membantu anak-anak Mem dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, sekian pembelajaran kita. Sebelumnya jangan lupa ya nak ya, dicatat. Ini dia. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.